Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 Cimori, ke-9 Cleo, ke-11 WIM, ke-12 ULTJ, ke-13 Nasi, ke-14 Hoki, dan terakhir CEM. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dibongkar semuanya INDF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INDF aman. Pola dead cat bone nggak? Kayaknya nggak. Ya, tetap akan merangkak naik walaupun ada small distribusi, tapi nggak masalah. MACD-nya bagus arah atas dan terlihat dari time frame weekly-nya minggu kemarin atau minggu ini candle-nya hammer, ekornya panjang, bagus. Minggu depan harusnya digas. Targetnya 6.300 lagi, ada potensi ditembus dengan next target. Area resisten yang akan diuji 6.500, 6.600 1-2 minggu ke depan sampai awal Juni. Menarik saat ini kalau Bapak Ibu yang sabar boleh beli ya, karena di area support. Ya kalau nawar di 6.000 juga bisa kalau dikasih, daripada nggak dikasih harga sekarang itu bisa. Yang penting tahu toleransinya. Kalau yang mau pakai stop loss, yang kalau nggak pakai stop loss ya tinggal average down. Gitu aja ya. Untuk INDF menarik, Bapak Ibu perhatikan juga untuk minggu depan yang suka di sektor consumer good. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INDF, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di 10.550. Terkoreksi 0,23%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ICBP konfirmasi peluang besar. Tapi disclaimer ya, bukan konfirmasi tapi peluang besar. Minggu kemarin swing low dan minggu depan arahnya EMA 200-nya ke 10.900, 11.000. Ke situ arahnya. Ini kan ada pola morning star dan koreksi 2 hari volume kecil. Mestinya oke. Dan kalau mau pakai stop lossnya tipis tuh, paling 2,5% aja. Targetnya mana? 10.000. Targetkan aja 10.000. 11.000 resisten EMA 200-nya ini. 11.000 sampai 11.200. Peluang besar rebound untuk ICBP. Tapi kembali lagi ini disclaimer. MACD-nya bagus mengarah ke atas, dan kalau ditarik time frame weekly-nya juga bagus. Ekornya panjang, doji ke atas ya. Peluang besar untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 2.710, menguat 0,33%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu ini itu net buy. Kalau di broker semuanya UNPR diakumulasi. UNPR berpotensi rebound minggu depan. Ya, saham-saham nih banyak rebound nih. Jadi tetap menarik ya, untuk UNPR menarik. Yang seperti saya bilang, kalau dia bergerak di range pendek seperti ini antara ditarik naik dan dibuang. Tapi kalau saat ini kemungkinan besar ya, peluang besar lebih ditarik naik. Targetnya 2.880, 2.900 minggu depan ya. Ya supportnya memang 2.500, tapi ada support minor nih 2.680. Jebol itu ya kalau mau buang stop loss dulu mungkin 2%. Tapi kondisi sekarang kalau saya lihat ini sudah breakout kan, pola symmetrical triangle-nya, dan minggu depan lebih condong ke atas. Tuh ada big akumulasi itu ya. Menarik nggak? Menarik untuk UNPR. Itu aja untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HMSP yang ditutup di harga 790, menguat 1,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya HMSP ada akumulasi walaupun tipis. Tapi HMSP baru bagi dividen dan dividennya besar ya. Gap dividennya kira-kira ditutup nggak nih ya? Wah, dia mantul juga ya dari 750, lumayan. Kalau Bapak Ibu ada yang beli ya 3%, 4%. Kayaknya susah sih kalau dia nutup gap dividennya. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba bagus kan, flow-nya ada, tiba-tiba nanti news saja keluar langsung tutup ya. Bisa terjadi, tapi itu jarang ya. Kemungkinan kecil. Dan kalau kondisi sekarang, nih saya hapus saja gambar ulang ya. Untuk naik mungkin 830 aja. P820 ini. Supportnya masih pakai 750, 760. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja kalau berminat. Tapi daripada MSP mending tadi ICBP, UNPR itu lebih menarik karena dia lebih arahnya sudah mulai nanjak. Ya, walaupun masih di dalam downtrend channelnya, tapi mulai nanjak. Kalau MSP ini kan masih belum, apalagi salah satu bantalannya, dan juga ya baru bagi dividen, takutnya sih dijaga dividen trapnya itu.
Untuk MSP kalau saya saat ini skip aja. Tapi ada berpeluang naik lah ya, tergantung Bapak Ibu kalau berminat ya. Ya tadi target kenaikan tuh berpeluang 820, 830. Itu untuk MSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 19.350, menguat 0,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, GGRM seminggu kemarin dibeli asing ya. Kalau di broker kemarinnya GGRM diakumulasi. Berapa sih transaksi GGRM? 11 miliar, lumayan lah ya. Di atas 5 miliar tuh udah ideal lah ya. Walaupun kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, bangkit dia ya. Dari 18.000, dari 18.000 udah lumayan ya, udah 10% nih. Bagi Bapak Ibu yang nangkap 7%. Ya lumayan lah ya. Jadi kemana arahnya? Uji 20.000. Tembus nggak? Kita lihat nanti aja. Peluang besar sih kalau nggak tembus dia sideways. Jadi sekarang supportnya pakai mana? 18.500. Nah, ini saat ini ya kalau saya lihat ya, melihat chartnya ini ya 18.500. Support ya, kalau dia ada koreksi-koreksi dikit gitu sikat aja beli. Cari profit tipis. Dan apakah berpeluang tembus 20.000? ISG bullish tembus 20.000 untuk GGRM. Lanjut ada Mayor yang ditutup di harga 2.320. Terkoreksi 0,85%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka semuanya Mayor di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Mayor belum. Tapi kalau melihat kondisi seperti badan detektor big distribusi maksudnya. Supportnya tuh ya kalau mau ya, ini support minor bisa nih. Kondisi sekarang kita gambar ulang aja. Melihat kondisi sekarang 2250 itulah. Jadikan support aja. Nih, berarti 3% aja kalau Bapak Ibu cut loss. Bisa lah kalau Bapak Ibu nekat dan yakin nih. Oh, ini rebound. Ya silakan. Tapi dari pergerakan candlenya sih belum mengkonfirmasi atau memberikan sinyal yang bagus. Kecuali minggu depan lihat kalau dia sudah membentuk candle hijau. Tapi titik amannya memang 2400 nih. Kalau menurut saya buy on breakout boleh, tergantung lah Bapak Ibu bagaimana. Kalau dia tembus minggu depan 2400-nya cukup menarik lah. Ya ada potensi upside 24% ke 2500 sampai 2550 itu. Yang penting minggu depan tembus dulu 2400 biar akhir bulan sampai awal Juni dia arahnya 2500 2600. Itu ya. Minggu depan konfirmasinya tembus 2400 cukup bagus untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ISA yang ditutup di harga 121, menguat 1,68%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau dibuka semuanya ISA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. ISA bagus. Nih berpotensi jalan juga. Kalau Bapak Ibu yang sabaran kan sektor konsumer nih belum dapat flow kan. Ya biasanya kalau ISG bullish ya pasti dapat kecipratan juga. Dan dia ini sudah sideways cukup lama dari April. Jadi hampir 2 bulan lebih. Jadi hampir 2 bulan dia sideways. Jadi sudah 1,5 bulan dia sideways. Risknya kecil aja nih kalau Bapak Ibu berminat. Kalau saya lihat sih ada berpeluang rebound. 117, 116 itu pertimbangkan stop loss. Jadi 4-5% aja. Rewardnya kemana? Minimal Bapak Ibu dapat 5% tuh. Atau bahkan dapat 10%. Ke 130, 135. Arahnya kalau rebound 1-2 minggu ke depan. Untuk ISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.980, terkoreksi 3,3%. Kalau dilihat data saksi asing itu terus net buy. Kalau dilihat broker semuanya Cimori di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Cimori masih aman ya. Cimori bagi dividen 2%-an aja ya, langsung ditutup juga gap dividennya. Kondisi sekarang Bapak Ibu tetap pakai, ini hapus gambar ulang aja. 5.000 jebol, tapi kemungkinan besar nggak jebol 4.800. Itu bisa jadi toleransinya support sandaran terakhirnya. Dan kemungkinan besar untuk Cimori ini sideways. Resistennya ada di 5.250 dan support toleransinya 4.800. Tapi kemungkinan besar saat ini untuk Cimori nggak lebih dari 4.900 turunannya. Jadi harga sekarang pun kalau Bapak Ibu berminat atau koreksi dikit besok, kalau berminat ini bukan rekomendasi ya bisa beli. Karena kemungkinan besar juga Cimori CMRI itu masih akan sideways. Supportnya 4.800 dan resistennya 5.250 untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 1.180. Terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Cleo diakumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. Cleo bagus ya, dan sudah terkonfirmasi uptrend juga, strong uptrend, dan sudah beggar ya, yang simpen dari Mei 2023 kemarin 100% naik dalam 1 tahun. Itu luar biasa ya. Ya kita tahu fundamentalnya dan tahu ownernya gimana, GCG-nya, ya udah, ya itu seperti itu. Saham-saham kalau ownernya bagus, GCG bagus, fundamental bagus, ya nanti ada aja saatnya dia bangkit. Tapi ada juga saham-saham yang ya tahu valuasinya mahal, digoreng juga kan ada. Ya kita lihat momentum. Kalau Bapak Ibu yang fundamental ya harus sabar. Cuman musuh fundamental tuh waktu dan kesabaran. Beda yang trading kan cari yang momentum, yang rame, newsnya kemana, market arahnya kemana, ke situ. Bukan pilih saham fundamental bagus lengket nunggu, cari saham fundamental bagus dan juga memang newsnya ke situ bisa. Misalnya Big Bang. Big Bang kan sudah turun dalam tuh 25% turun, ya beli. Jangan takut, 25% tuh spare-nya udah sedikit lagi harusnya turun. Apalagi ekonomi aman-aman aja, Indonesia aman-aman aja. Yang masa mau turun 50% sekelas Big Bang kan enggak. Ya, jadi Cleo juga ya sudah sekarang harga pucuk. Jangan dipaksa lah. Kalau menurut saya jangan dipaksa. Wait and see aja lah. Follow the trend, yang sudah punya, yang belum punya, cari saham lain aja. Trading saat ini menurut saya untuk Cleo. Ya belum menarik karena terlalu tinggi. Tapi ya bisa naik lebih tinggi. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1145, menguat 3,15%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau dibuka semuanya WIM di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk WIM kondisi sekarang tunggu tembus 1200 menarik. Bisa jadi double bottom. Targetnya 1400. Jangan tanggung-tanggung. 1400 tembus 1200, 1400 salahnya. Ada potensi upset 12-13%. Lihat ya. Kalau nekat beli harga sekarang ini kan sudah kelihatan supportnya 1100. Ya tinggal stop loss kalau dia membentuk low baru. Tapi kemungkinan enggak lah membentuk low baru. Lebih condong arahnya ke atas. Bapak Ibu perhatikan volume meningkat nih. Harusnya digas 1200 minimal. Jadi curi start duluan, sekarang beli ya, ada koreksi-koreksi tipis tuh bisa beli. Pokoknya harusnya dijaga ya 1100-nya untuk WIM. MACD-nya sudah bagus mengarah ke atas dan ada bullish divergence, harga sahamnya turun, MACD-nya melawan dengan mengarah naik. Ya bukan hidden ya. Kalau hidden bullish divergence tuh harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Tapi kalau bullish divergent reguler itu harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Jadi kemana arahnya? Harusnya 1400 bisa tembus 1200. Mudah-mudahan di awal Juni. Ya kita lihat 3 minggu ke depan untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1855, terkoreksi 1,32%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka semuanya ULTJ ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. ULTJ turun ya, tapi kemungkinan besar balik. Kita lihat kalau dia balik ke atas 1880 menarik. Minggu depan 2000, 1-2 minggu ke depan ya. Tapi balik dulu ke atas 1880. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 1800. Area beli nggak? Bisa beli. Nggak perlu nunggu bawah. Tapi disclaimer ya, bukan rekomendasi. Kalau menurut saya kalau nggak, daripada nggak dikasih, atau coba cicil-cicil sampai 1800. Minggu depan berpeluang ULTJ balik ke atas 1880, mungkin sampai 1900 ya. Targetnya 2000 bisa tembus 3 minggu ke depan. Ya, tapi kembali lagi ini disclaimer untuk ULTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada nasi yang ditutup di harga 156, menguat 0,64%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semarangnya nasi diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Nasi wadah bangkit lah. Udah naik tinggi, tapi masih berpeluang naik. Kalau menurut saya masih berpeluang naik. Target double bottomnya ini sudah tercapai ya. Bahkan lewat-lewat nih. 190-180 nih arahnya kalau lanjut. Kondisi sekarang nih, ini yang paling susah nih. Mau entry saham-saham yang seperti ini. Naiknya tinggi, supportnya nanggung. Pakai 150 tuh sebenarnya bisa. Tapi takutnya digocek nih. Kalau Bapak Ibu ada yang stop loss. Kemarin kan kegocek tuh. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Yang seperti ini nih juga jarang-jarang terjadi. Ya. Kenapa jarang-jarang terjadi? Ya lihat aja Bapak Ibu. Kalau dia jebol support ya melorot makin dalam. Karena ini lagi uptrend aja ditarik. Ya mudah-mudahan lah. Pokoknya sekali lagi kalau dia jebol 147, toleransinya gagal. Bisa swingnya tuh cukup dalam 130
3120 ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement jangan cuma mengasal aja harga kan. Nah, nih ya, berpeluang tadi 130 120 kan. Itu kalau saya udah biasa melihat chart, jadi ya nggak perlu pakai Fibonacci, udah bisa mengira-ngira lah. Ya, swing low-nya tuh bisa cukup dalam ke 130 120. Ya menarik juga kalau dikasih ke harga itu. Ya kita lihat aja nanti. Untuk nasi ya, saat ini kalau yang kebeli ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja, tapi masih berpeluang. Kalau menurut saya sih bisa. Coba lihat flow-nya dulu aja. Kalau ada flow, sektor consumer good ditarik naik, mungkin rebound lagi. Target terdekat tuh 180 190 untuk nasi. Itu aja. Coba kalau Bapak Ibu tarik dari bawah Fibonacci retracement swing lakukan swing high. Nih, targetnya itu bisa sampai 200. Ya, sekarang nah ini kan dia udah break. Nah, itu untuk nasi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 140, terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Hoki diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Hoki mencoba rebound. Kalau menurut saya mencoba rebound. Sudah tembus 140 lagi. Cuman lihat volumenya dulu nih. Volumenya kecil ya. Skip aja dulu lah ya. Gambar ulang aja nih. Kira-kira melihat kondisi seperti ini 140. 145 150 itu. Nah, konfirmasinya tembus itu bagus. 150 ya, tembus siap-siap. Jauh arahnya nih. Karena Hoki ini naiknya bisa cepet ya. Jadi volatilitasnya cukup tinggi. Target saya kembali ke atas 200. Kalau dia tembus 150-nya, minimal 180 disentuh tuh. Ya, kita lihat aja. Kalau saya Hoki saat ini mending saya tunggu dia ditembus 150. Lebih menarik kalau dia sudah di atas EMA 200-nya ini. Ya, kalau dia di atas EMA 200-nya di garis biru ini menarik. Targetnya jauh tuh. Bisa potensi upside 10 sampai 20% minimalnya. Tapi bergerak dulu Hoki di atas 150 saat ini. Langsung saja ke saham terakhir. Ada CEM yang ditutup di harga 406, menguat 3,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya CEM, wah ini closing barang kayaknya sih. Memang ada akum tapi distribusinya sama besar. 70.000 lot yang nampung 77.000 lot. Kiri kanannya kayaknya sama aja. Cuman teknikalnya kayaknya bagus untuk CEM. Ya di atas EMA 200 kalau nggak salah. Wah benar ya. Dan kondisi sekarang, hapus saja gambar ulang. Tembus 410 menarik nih. Ya, double bottom atau cup and handle. Tembus 410 bagus karena volume juga meningkat, berpeluang tembus minggu depan. Bisa ditarik nih kalau sektor consumer good jalan untuk CEM. Supportnya ya tetap pakai 380 370 ini. Memang kalau beli harga sekarang beli harga pucuk, tapi apakah dikasih di bawah kalau nawar, itu yang jadi masalah. Memang seperti itu. Kalau dapat harga nanggung itu banyak pertimbangan, harus melihat juga apakah bisa di buy on breakout atau nawar atau nunggu. Kan kalau nunggu nggak dikasih ternyata tembus, rally dia ke atas kan ketinggalan. Tinggal bagaimana strategi aja lagi itu ya untuk CEM. Menarik CEM nih kalau tembus 410. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.